Jagat selebritas sedang ramai membicarakan perjodohan putri pelawak Parto Patrio, Amanda Chesa, dengan Dul Jailani, putra dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Kedekatan Amanda Chesa dan Dul Jailani berawal dari perjodohan yang dilakukan Maya Estianty. Pernikahan adalah ikatan janji suci, sepasang kekasih yang didasari atas komitmen yang berlandaskan dengan rasa cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. Lika-liku mencari pasangan hidup memang memiliki banyak jalan. Salah satu jalannya adalah melalui perjodohan. Perjodohan bisa dilakukan oleh orang tua, kerabat, atau bahkan teman dekat. Orang tua seringkali menjadi perantara paling sering dan bakti kepada orang tua juga sering jadi latar belakang menerima perjodohan tersebut. Mereka percaya bahwa cinta akan hadir karena terbiasa. Bagi sebagian orang, perjodohan dianggap kuno. Apalagi dongeng Siti Nurbaya selalu menjadi momok menakutkan yang menggambarkan perjodohan. Belakangan, tren ini kembali hits di kalangan anak muda Indonesia. Hal ini diiringi dengan dua hal, tren menikah muda dan tren kaum hijrah. Jika sebelumnya orang terdekat jadi perantara, kali ini ada istilah mediator atau bahasa Islaminya murrobi. Bahkan sebuah seminar diadakan besar-besaran dalam proses jodoh-jodohan ini. Lagi-lagi, banyak kisah sukses dan tidak dalam proses ini. Menikah dengan pilihan orang lain mungkin juga pilihan. Baik pilihan sendiri atau dijodohkan, keberhasilan pernikahan dilandasi oleh penerimaan dan bagaimana kedua belah pihak menjaga komitmen. Ada yang berhasil dengan perjodohan, tapi ada juga yang gagal. Lantas, adakah perjodohan yang salah? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat ya, walaupun masih pandemi. Jangan lupa diingat-ingat terus protokol kesehatannya pemirsa. Mau kemanapun harus pakai masker dan rajin cuci tangan. Juga jaga jarak ya pemirsa ya. Seperti biasa pemirsa, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya pemirsa. Saya Dita Ruspendi kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai hal-hal yang sedang trending di halayak yang ramai diperbincangkan di medsos juga ya. Kali ini pemirsa, tadi sudah dibuka dengan teaser mengenai perjodohan dan menikah muda. Aduh, ini ya sejak ramainya selebgram dan juga selebrita di sana yang mengikuti tren menikah muda dan juga perjodohan. Ini menurut pemirsa gimana sih? Mengenai perjodohan itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau pemirsa setuju nggak sih? Coba pemirsa berikan tanggapannya melalui media sosial kami. Bisa terhubung melalui Instagram kita ya pemirsa ya, di @officialbadartv, atau juga WhatsApp dengan nomor yang tertera di bawah ini ya. Ini ngomong-ngomong apa sih nih, kru saya nih senyum-senyum nih. Sensitif ya denger perjodohan ya. Coba sini ngobrol dulu. Aduh. Ini dia kru Badar TV yang apa sih senyum-senyum dari tadi? Sensitif banget sama perjodohan. Soal perjodohan ini aku mau nanya, Elis, kenalin dulu, ini namanya Elis pemirsa. Elis setuju nggak sih sama perjodohan? Tergantung sih Mbak. Tergantung apa tuh? Tergantung siapa yang dijodohinnya. Iya, kalau dijodohinnya. emang kenapa? Tergantung dengan siapa yang dijodohinnya. Kayak misalkan kalau yang dijodohinnya dengan kita itu punya satu hal yang menarik dan bisa bikin kita suka juga sama dia, kenapa enggak? Iya. Tapi dengan perjodohannya itu sendiri, setuju apa enggak sih? 50-50 sih sebenarnya, karena ada yang bilang kalau pilihan orang tua itu pasti yang terbaik. Tapi satu sisi lagi, pasti ada sebagian orang yang punya pilihan sendiri tentunya untuk hidup dia. Oh, oke. Ini dari hati sekali ya. Menurut Elis, emang sebenarnya arti menikah itu apa sih Elis, sampai memiliki definisi yang begitu mantap tentang pernikahan? Menikah itu apa sih Elis? Menikah adalah ibadah sepanjang hidup yang harus dilakukan benar-benar dengan hati. Iya, semuanya tentang hati ya. Jadi kalau nggak klik tapi menjalankan pernikahan,
nantinya malah akan jadi tersiksa. Dan menjalankannya hanya sebatas kewajiban aja, nggak dengan hati kayak begitu. Ini lagi rame banget loh Elis loh, menikah muda, nggak kesindir Elis. Aku juga masih muda Elis. Kesindir ya. Tapi kalau misalnya dipilih ya, suruh pilih Elis, milih menikah muda atau di usia matang, Elis pilih mana? Kalau Elis lebih pilih di usia matang. Karena dalam pernikahan itu pasti ada aja masalahnya, terutama di awal 5 tahun pernikahan. Kata siapa tuh? Aku sempat memperhatikan kehidupan pernikahan beberapa teman aku yang menikah di usia muda. Kepo. Nggak kepo sih, jadi sebagian ada beberapa orang yang sudah menikah muda, tapi ketika dia menghadapi suatu masalah, dia justru kayak lebih banyak curhat di media sosial. Terus kayak misalkan curhat ke Elis, terus dia bilang, enaknya jadi kamu masih bisa jalan-jalan, masih bisa santai, belum capek urus anak, dan ini itu. Oke, berarti target menikah berapa tahun lagi, Elis? Mungkin tahun depan. Amin, kita doakan saja ya pemirsa ya. Mudah-mudahan calonnya Elis sedang nonton dan benar-benar langsung tergerak hatinya untuk segera datang ke rumah. Ini pemirsa, memang benar-benar yang namanya pernikahan itu sensitif banget. Aku setuju banget dengan Elis ya, soal kematangan usia itu tidak menjamin juga kematangan emosionalnya. Cepat-cepat nikah, buat apa kalau nantinya masih harus menyesali, masih harus labil gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja untuk sahabat semangat yang saat ini sudah mulai memasuki bahtera rumah tangga di usia yang cukup belia, mudah-mudahan kita doakan saja semoga pernikahannya samara ya, dan juga dapat memandang segala sesuatu halnya dari sisi positifnya. Namanya juga ibadah ya, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apapun langkah yang dipilih oleh sahabat semangat. Ngomong-ngomong nikah muda, sebenarnya usia minimal pernikahan yang boleh dilakukan di Indonesia itu umur berapa sih? Kalau gitu kita sama-sama lihat ya picture berikut ini. Sahabat semangat, media sosial sempat diramaikan oleh sebuah unggahan video di YouTube tentang kisah pasangan yang memilih menikah muda. Keduanya adalah Adi Guna dan Sabrina Sosiawan. Dalam unggahan tersebut, usia mempelai perempuan yang juga berprofesi sebagai selebgram baru berusia 16 tahun saat melangsungkan pernikahannya pada Agustus 2019 silam. Warganet pun sempat mengomentari unggahan tersebut lantaran menganggapnya sebagai kampanye nikah muda. Lantas, berapa sih batas minimal untuk bisa menikah di Indonesia? Dilansir dari Kompas, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan batas usia perempuan melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelumnya, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Revisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam putusannya, MK menyetujui alasan para pemohon uji materi dan menilai undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapapun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Ya, gitu ternyata ya pemirsa ya, 18 tahun batas usia minimal untuk menikah di Indonesia. Kalau lihat dari kasus kisahnya Adi Guna dan Sabrina itu memang ya pengantin perempuannya saat itu usia 16 tahun di bulan Agustus 2019. Tapi undang-undang pernikahan ini baru direvisi pada bulan Oktober 2019. Tapi baik itu sesuai aturan apa enggak, yang penting kan dilakukan sesuai berdasarkan kesepakatan bersama, keinginan bersama ya. Kalau suka dan suka, mau dan mau, berarti tidak ada paksaan. Tapi sebenarnya benar nggak sih yang namanya perjodohan itu akan berujung kepada penyesalan? Kita dengar ceritanya nanti dari sahabat semangat yang menikah atas dasar perjodohannya. Usai jeda berikut pemirsa, tetap di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.